Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya untuk lama update 2 hari ini karena lagi ada kesibukan. Ini karena babnya ini ya kecil-kecil, sikit-sikit. Jadi kita kasih 3 bab untuk hari ini. Oke, terima kasih yang sudah stay tune. Jangan lupa like-nya ya. Ayo gas. New Bab 17. Suara Arga terdengar mengalun di penjuru kafe yang terlihat ramai akan para remaja maupun orang dewasa. Suara yang serak lembut itu mampu menghipnotis para pendengar menikmati alunan lagu yang dinyanyikan oleh Arga. The Vivis Band sudah sering kali manggung di beberapa kafe. Bahkan, mereka sering diundang ke acara event besar yang diadakan di dalam kota. Popularitas band itu semakin melonjak dengan banyaknya penggemar. Terlebih lagi para personil yang memiliki wajah tampan merupakan daya tarik kuat untuk para kaum hawa. Nia sendiri mengakui jika suara Arga memang enak didengar. Seringkali Nia mendengar putranya itu bernyanyi untuk menemani kedua anak perempuannya tidur. Maka dari itu Nia tidak menghalangi keinginan Arga yang ingin menjadi penyanyi. Nia duduk seorang diri di meja bundar yang langsung menghadap ke arah panggung. Di hadapannya sudah terdapat cemilan serta minuman yang ia pesan. Sebenarnya Nia tidak sengaja datang ke kafe tempat di mana Arga sedang manggung. Awalnya Nia memang memiliki janji temu dengan Bella di kafe ini dan tak menyangka jika ternyata putra sulungnya ada di sini juga. Nia kemudian memberikan tepuk tangan meriah ketika Arga menyelesaikan lagu terakhirnya. Wanita itu tanpa malu tersenyum dan melemparkan kode cinta untuk Arga. Hal itu tentu saja mengundang perhatian dari teman-teman Arga yang belum mengenal Nia. Bahkan, beberapa gadis yang duduk di samping meja Nia mencibir kelakuan wanita itu. Dasar tante enggak tahu malu. Udah tua enggak sadar umur. Dikiranya Bang Gaga mau kali ya sama dia. Kadang-kadang orang yang lebih tua dari kita enggak tahu diri. Mungkin dikiranya Bang Gaga mau sama tante-tante kayak dia. Obrolan sinis itu sebenarnya masuk ke telinga Nia. Namun, wanita itu terlalu malas untuk bertengkar dengan para remaja yang diperkirakan usianya belum sampai 20 tahun. Nia kemudian mengalihkan tatapannya ke panggung dan melihat sosok Arga yang melempar senyum ke arahnya. Hal itu tentu saja membuat para perempuan yang mengomentari Nia tadi semakin cemburu. Gila, Arga ditaksir sama wanita dewasa. Bastian berujar sambil menggoda Arga. Cocok jadi kakak-kakaan lo, Ar, ujarnya tersenyum. Jangan ngomong sembarangan kalau lo nggak mau dapat bogem, tutur Arga melirik Bastian. Tentu saja yang dimaksud Arga memberi bogeman adalah maminya karena yang Arga tahu maminya itu tidak segan untuk memberi tinju pada orang yang menyinggungnya. Takut. Bastian mengejek Arga sambil melepas gitar dari tubuhnya. Abis ini lo mau kemana? Hans menatap Arga dengan sebelah alis terangkat. Biasa, tugas negara. Kelimanya kemudian turun dari panggung dengan Arga yang memimpin lebih dulu. Mereka yang mengikuti dari belakang mengira jika Arga akan langsung ke belakang panggung dibuat sedikit terkejut dengan Arga yang melangkah lurus ke arah meja di mana seorang wanita yang memberi kode cinta pada Arga tadi. Ga, panggil Axel tanpa sadar. Arga menoleh singkat dan menatap Axel dengan tanda tanya. Lo mau kemana? Mau samperin perempuan yang kasih gue kode cinta? Jawaban Arga tentu saja membuat teman-temannya terkejut. Mereka tidak menyangka jika Arga akan menyukai wanita yang lebih dewasa darinya. Tak mau ambil pusing dengan ekspresi teman-temannya, Arga segera mendekati Nia dan duduk di seberang mejanya. Arga tersenyum miring sambil melipat tangannya di atas meja. Cewek cantik, boleh kenalan. Arga menatap lekat wajah Nia tanpa menghilangkan senyum miring pada sudut bibirnya. Matanya berbinar cerah menatap Nia yang kini sedang melotot ke arahnya. Kalau Mas Ganteng punya uang banyak, bolehlah kita kenalan. Nia tentu saja mengikuti cara permainan putranya. Wanita itu ikut melipat tangannya di atas meja sambil membalas tatapan Arga. Kalau untuk sekarang sih enggak ada uangnya. Tapi, di rumah, baru ada. Di kamar orang tua saya. Nia spontan menoyor kepala Arga mendengar jawaban putra sulungnya itu. Uang banyak yang dimaksud Arga tentu saja uang yang berada di dalam brankas di kamar miliknya.
Uang hasil penjualan pakaian yang ia simpan memang tidak ia setor di bank karena itu merupakan modal pokok tahun usaha serta untung. Sakit, Mi. Lama-lama aku jadi bodoh karena Mami sering toyor kepala aku. Arga menggerutu sambil menatap maminya sebal. Siapa suruh kamu sebut brankas kesayangan Mami? Nia membalas dengan cuek. Mami ngapain ada di sini? Mami mau ketemu sama batang muda. Sembarangan kamu ngomong. Papamu saja sudah buat Mami pusing dan Mami enggak ada rencana mau tambah suami, ujar Nia kesal. Mami lagi tunggu sahabat Mami katanya mau datang. Tapi, udah 30 menit lebih di sini dia belum juga datang, lanjut Nia jujur. Sesekali wanita itu melemparkan tatapannya ke arah pintu berharap agar sahabatnya itu segera menampakkan wajahnya. Sahabat Mami yang mana? Arga menatap maminya penasaran. Si Tante Bella. Sahabat Mami memang ada berapa lagi? Kali aja yang pakai jilbab itu. Sahabat Mami setahu aku ada 3. Iya, 3. Tapi, Om Libo lagi enggak di Indonesia. Merantau deh ke Paris sana enggak tahu kapan pulang. Nia mengangkat bahunya. Kali ini Mami mau ketemuan sama Tante Bella. Biasalah curhatan ibu-ibu muda. Arga mengangguk paham dengan penjelasan maminya. Ngomong-ngomong, Ga, kamu udah selesai manggung? Nia menatap panggung yang sudah kosong kemudian beralih menatap putranya. Udah. Sekarang aku lagi mau nongkrong sama teman-temanku. Arga memanfaatkan kesempatan untuk nongkrong dengan teman-temannya selama Mami lagi di kafe ini. Niatnya yang ingin pulang lebih awal harus ia tunda. Sesekali menghabiskan waktu bersama teman-temannya Arga rasa tidak masalah. Terlebih lagi tugas kuliah sudah ia kerjakan. Ya udah kalau mau nongkrong, nongkrong sana. Ingat sebelum maghrib pulang ke rumah. Awas kalau kamu pulang telat. Iya, Mi. Arga kemudian bangkit dari duduknya dan melangkah menuju belakang panggung bertemu dengan teman-teman yang sudah pergi lebih dulu. Sementara Nia tetap diam di posisi semula menunggu kedatangan Bella yang tak kunjung datang. Tak lama kemudian terdengar suara ponsel Nia berdering. Wanita itu mengangkat telepon yang ternyata dari Bella. Bella mengabarkan jika ia tidak bisa datang karena suatu hal mendesak. Hal itu tentu saja membuat Nia merutuki sifat sahabatnya itu. Kalau tahu dia tidak datang, Nia tidak akan menunggu lama. Akhirnya Nia pergi setelah membayar semua pesanannya. Beruntung tadi Nia pergi ke kafe menggunakan mobilnya sendiri. Jika tidak, maka Nia akan menunggu waktu lebih lama lagi untuk berada di kafe sambil menunggu taksi pesanan datang. Bab 18. Restoran J&J adalah sebuah restoran kelas atas dengan pelayanan VIP. Banyak pelanggan yang akan datang dan pergi hingga restoran tersebut tidak pernah terlihat sepi. Selain pelayanannya yang cukup baik, rasa masakan di restoran tersebut juga merupakan yang terbaik. Tidak pernah mengecewakan pelanggan. Hal itu menjadikan restoran J&J digemari oleh kalangan atas. Malam ini Nia sengaja menemani Bima ke restoran J&J karena akan ada pertemuan besar antara Bima dan beberapa pengusaha lain. Ini merupakan agenda rutin yang akan dilakukan 3 bulan sekali antar perusahaan yang menjalin kerjasama dengan perusahaan Bima. Ada total lebih dari 10 pengusaha yang diantaranya merupakan teman-teman Bima. Semua anggota membawa pasangan mereka masing-masing. Sama halnya dengan Bima yang membawa istrinya. Nia sendiri sudah biasa ikut ke pertemuan seperti ini dengan Bima. Wanita itu tidak merasa jika dirinya tidak cocok untuk mendampingi Bima. Nia justru merasa ia adalah pasangan yang serasi dan cocok untuk suaminya. Meskipun, seringkali 1 atau 2 orang istri pengusaha yang merupakan anggota Bima mencibirnya dari belakang. Dia tidak peduli dengan ucapan orang lain selama orang itu tidak mengucapkannya secara langsung di hadapannya, maka Nia akan membiarkannya. Lain lagi jika orang itu berani mengucapkan hal buruk di belakangnya, Nia tidak akan repot-repot untuk mengurusinya. Sama seperti malam ini, saat Nia pergi ke toilet dan berada di salah satu bilik kamar mandi, wanita itu mendengarkan suara 2 orang perempuan lain yang sedang membicarakan dirinya. Dia melipat tangannya di dada sambil bersandar pada dinding tembok mendengar apa yang dibicarakan mereka di luar. Istrinya Pak Bima semakin sombong dari hari ke hari. Gayanya saja seperti orang yang sudah di atas langit. Suara wanita pertama yang berbicara terdengar serak. Wanita itu berbicara dengan temannya yang sedang memasang lipstik di sebelahnya. Iya,
Apanya yang harus dibanggakan dari perempuan yang merebut suami orang? Jadi istri kedua lagi. Temannya yang memiliki suara cempreng membalas. Nada bicaranya terdengar sangat sinis hingga orang berpikir jika mereka memiliki permusuhan yang teramat sangat besar. Aku lihat tadi dia dengan bangganya membawa tas mahal itu. Dia pikir hanya karena dia istrinya Pak Bima, sampai harus membawa tas mahal ke pertemuan ini. Aku juga lihat tadi gaunnya. Itu pasti sangat mahal. Kalau istri kedua memang begitu, ya. Barang-barangnya pada branded dan mahal. Apa gunanya kalau punya barang mahal kalau jadi istri kedua? Perempuan enggak akan hidup bahagia. Mia tersenyum miring mendengar apa yang diucapkan oleh kedua perempuan itu. Kedua perempuan itu memang tidak akan pernah menyangka jika orang yang mereka bicarakan berada di kamar mandi yang sama dengan mereka. Mia tahu jika kedua perempuan itu memang iri dengan apa yang ia bawa malam ini. Semua barang yang ia miliki tentu saja diberikan oleh Bima. Jadi Nia harus memakainya. Memangnya ada yang salah memakai barang pemberian suami sendiri? Lagi pula, Nia merasa tidak pernah merebut suami siapapun. Dia tidak akan membalas apa yang dilakukan dua perempuan itu. Setelah kedua orang itu pergi dari toilet, Nia keluar kemudian mencuci tangannya di wastafel. Tatapan mata wanita itu mengarah pada kaca yang memantulkan bayangannya. Nia tersenyum dingin dan melangkah keluar setelah mengeringkan tangannya. Bu Nia, lama sekali ke kamar mandinya. Bu Niken dan Bu Ajeng saja sudah kembali lebih awal, tegur Bu Retno menatap Nia. Jelas tadi yang pertama kali pergi ke kamar mandi adalah Nia, namun yang kembali lebih awal justru Bu Niken dan Bu Ajeng. Nia tersenyum tipis kemudian mendudukkan dirinya di kursi. Wanita itu menatap Bu Retno kemudian beralih pada dua wanita yang duduk di seberang mejanya. Saya memang lama di toilet. Sambil menguping orang yang membicarakan saya di belakang saya. Nia menjawab dengan santai. Wanita itu dengan sengaja mengangkat handbag warna biru yang menyesuaikan dengan warna gaunnya kemudian meletakkannya di tengah-tengah meja. Ibu-ibu tahu enggak, ini tas dibelikan oleh suami saya. Harganya mungkin sekitar 230 juta gitu. Nia tersenyum dengan wajah pamer membuat wajah Bu Niken dan Bu Ajeng bengkok. Iya, Bu. Saya juga punya itu. Tapi, warna merah. Nyari yang gold susah karena stok memang enggak banyak, celetuk Bu Ningsih. Tapi, Bu, jangan terlalu merendah gitulah. Harga tas itu bukan 230 juta. Tapi harganya 560 juta. Saya kemarin belinya. Mungkin ini karena limited edition. Ibu-ibu yang berada di meja yang sama dengan Nia spontan menatap tas dengan merek yang sudah mendunia itu dengan pandangan berbinar. Kecuali Bu Niken dan Bu Ajeng yang kini wajahnya sudah pucat. Kedua wanita itu tidak menyangka jika mereka ketahuan telah membicarakan istri dari rekan kerja suami mereka. Saya enggak tahu, Bu. Ini dikasih sama suami saya. Ada yang bilang, tas ini kemahalan untuk dibawa ke acara seperti ini. Nia berujar santai sambil menatap kedua wanita yang sudah membicarakannya. Justru di acara seperti ini yang mengharuskan kita untuk bawa barang mahal. Ini namanya citra kita. Ya kali, mau ke perkumpulan suami, kita bawa tas murah. Intinya, kalau enggak mampu beli, jangan nyinyir orang di belakang. Kasihan, kelihatan enggak mampunya. Bu Hani adalah salah satu wanita dengan kesombongan di atas langit. Selain sombong dan angkuh, wanita itu juga selalu bicara blak-blakan. Dia tidak akan peduli jika orang lain akan sakit hati dengan ucapannya. Ibu-ibu yang lain menutup mulut mereka berusaha menahan tawa akan apa yang diucapkan oleh Bu Hani. Mereka adalah kumpulan ibu-ibu sosialita yang tahu jelek buruknya komunitas pertemanan mereka. Ibu-ibu ini juga tidak bodoh jika saat ini mereka sedang menyindir dua orang wanita yang diduga orang yang dibicarakan oleh Nia. Sementara dua orang wanita hanya bisa menunduk dengan tangan mengepal di bawah meja. Kali ini mereka kalah telak karena sudah membicarakan Nia dan ketahuan oleh wanita itu sendiri. Setelah acara perkumpulan selesai, Nia kemudian menggandeng lengan Bima melangkah keluar dari restoran diikuti oleh pasangan lainnya. Semoga kita bisa bertemu lagi 3 bulan kemudian. Bima berujar dengan santai pada teman-temannya. Iya, Pak. Senang dengan pembahasan kita malam ini, balas Pak Riki sambil tersenyum hangat.
Bima membalas senyumnya kemudian masuk ke dalam mobil setelah membukakan pintu untuk Nia. Begitu juga dengan pasangan yang lain kembali ke mobil mereka dan meninggalkan pelataran restoran. Malam ini menjadi pelajaran bagi semua orang jika jangan membicarakan orang lain di tempat umum meskipun di toilet sekalipun karena bisa saja dinding toilet pun memiliki telinga. Pagi-pagi sekali Nia sudah membangunkan Kelo karena putranya itu berencana untuk mengikuti kemah yang diadakan oleh pihak sekolah. Keberangkatan akan dimulai pada pukul 8 pagi dan saat ini jam sudah menunjukkan pukul 6. Itu tandanya Kelo harus bersiap karena jika tidak, putra nomor 3 itu akan terlambat. Mi, apa aku enggak usah ikut kemah aja? Kelo mengusap matanya. Pemuda itu benar-benar merasakan kantuk dan malas untuk bergerak dari atas tempat tidur. Ini disebabkan oleh kakaknya Arga yang memaksanya untuk ikut menonton pertandingan bola. Mereka baru saja tidur pada pukul 2 dini hari. Enggak bisa gitu, dong. Kamu yang dari awal semangat untuk ikut kemah. Sekarang, kamu mandi dan siap-siap. Mami mau buat sarapan dulu. Ingat, bangun. Nia menatap putranya tegas. Wanita itu kemudian melangkah keluar dari kamar Kelo meninggalkan pemuda itu yang masih merasa mengantuk. Turun ke lantai bawah, Nia kemudian mendengar suara Alana yang menangis. Segera wanita itu menghampiri Alana dan menggendong putri bungsunya. Kenapa nangis? Mau susu? Kebiasaan Alana saat bangun tidur memang menangis dan meminta susu. Sangat berbeda dengan Alea yang ketika bangun dari tidur ia mendudukkan dirinya dengan tenang di atas sofa yang mengarah langsung pada layar televisi. Bukan tontonan kartun yang ia lihat, tapi justru berita di pagi hari. Nia spontan menghentikan langkahnya ketika melihat apa yang ditonton oleh Alea. Wanita itu sambil menggendong Alana segera menghampiri Alea dan mengambil remote di atas meja. Tak mengucapkan sepatah kata, Nia langsung mencari channel tontonan kartun yang pas ditonton untuk anak seusia Alea. Alea sayang, Mami bukannya mau larang Alea untuk nonton. Tapi, kamu harus nonton yang sesuai dengan umur kamu. Ngeri Mami lihat kamu nonton acara dewasa seperti ini. Apalagi beritanya kriminal semua. Nia menggeleng kepalanya menatap Alea yang terlihat tenang. Nia benar-benar tidak mengerti mengapa putrinya bisa berbeda dengan kebanyakan anak seusianya. Nia bukannya tidak bersyukur memiliki anak seperti Alea. Hanya saja, wanita itu ingin anaknya bersikap selayaknya anak-anak pada umumnya. Jangan dewasa sebelum waktunya. Iya, Mi. Alea tersenyum menatap maminya. Gadis kecil itu kemudian mengalihkan tatapannya pada layar televisi namun tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kamu mau susu juga? Nia menawarkan pada putrinya. Alea menggeleng sebagai jawabannya. Mau air putih, Mi? Iya. Kamu tunggu di sini, ya. Mami ambil air putih sekalian buat susu untuk adik kamu. Iya. Alea mengangguk patuh. Gadis itu kemudian terdiam menatap layar televisi dengan tatapan datar miliknya. Sementara Nia sendiri sudah berada di dapur membuatkan susu untuk Alana dan menyiapkan segelas air putih untuk Alea. Setelah membuatkan susu dan menyiapkan air putih, Nia kembali ke ruang keluarga dan menyerahkan gelas pada Alea sementara Alana ia dudukkan di sebelah Alea. Kalian berdua tunggu di sini dulu. Mami mau bantu Bu Idah membuat sarapan. Iya, Mi. Alea mengangguk kepalanya sementara Alana diam dengan pandangan fokus pada layar televisi yang tengah menampilkan serial kartun Tom and Jerry yang sering tayang di pagi hari. Tepat pada pukul 7 pagi semua anggota keluarga sudah berkumpul. Termasuk Alea dan Alana. Arga sendiri memiliki jadwal pagi ini untuk manggung di sebuah acara televisi. Band Arga dan teman-temannya sudah beberapa kali tampil di TV dan lagu mereka pun sudah booming disukai oleh banyak orang. Mi, hari ini aku pulang agak malam. Soalnya aku ada jadwal manggung dan kuliah sampai malam juga, ujar Arga setelah mendudukkan dirinya. Hati-hati di jalan. Enggak usah bawa motor ngebut. Kalau enggak kamu bawa mobil aja. Biar semua perlengkapan kamu aman di dalam mobil. Nia meletakkan secangkir kopi di depan Bima, kemudian 2 gelas susu di hadapan Arga dan Kelo. Wanita itu kemudian melirik pada kedua putrinya yang memiliki meja sendiri di samping meja makan besar yang mereka tempati. Alea dan Alana sama-sama memegang paha ayam. Wajah mereka sudah belepotan dengan minyak, membuat Nia menghela napas. Beruntungnya mereka belum mandi.
Jika mereka sudah mandi maka Nia akan memiliki pekerjaan 2 kali untuk memandikan keduanya. Terima kasih, Mi. Bima tersenyum menatap istrinya. Mami duduk lagi. Kita mulai sarapan, kata Bima pada Nia. Iya, Mas. Setelah memastikan anak-anaknya mendapatkan jatah mereka masing-masing, Nia kemudian mendudukkan dirinya di sebelah Bima dan mereka mulai menyantap sarapan pagi dengan santai. Usai sarapan, Nia mengantar kepergian anak-anak serta suaminya keluar pintu. Baru setelah memastikan mereka berangkat, Nia memilih masuk ke dalam. Tak lama setelah Nia masuk, sosok Bella turun dari taksi dan mengetuk pintu rumah Nia. Empok Atun yang kebetulan berniat untuk ke dapur segera menghentikan langkahnya dan membuka pintu untuk tamu yang datang terlalu pagi. Mbak Bella, Empok Atun mengenal sosok wanita di hadapannya. Dia adalah salah satu teman dekat dari nyonya rumah ini. Jadi, Empok Atun segera meminta Bella untuk masuk bersama kedua anaknya. Empok, Nianya ada? Bella bertanya dengan mata sembab. Ada, Mbak. Duduk dulu. Saya panggilkan Bu Nia sebentar. Empok Atun kemudian melangkah mencari sosok nyonya rumah yang entah berada di mana. Tak lama kemudian, Empok Atun menemukan Nia sedang berada di kamar. Nyonya, ada temannya di luar. Siapa, Empok? Nia menatap Empok Atun dengan tatapan bertanya. Mbak Bella, dia ada di luar sekarang, jawab Empok Atun. Oke, terima kasih kalau begitu. Setelah itu Nia langsung menuju ke ruang tamu di mana Bella berada. Wanita itu sedikit terkejut mendapati sosok Bella bersama kedua putranya berada di ruang tamu. Wanita itu kemudian duduk di sebelah Bella dan merangkul pundak sahabatnya yang seperti kehilangan arah. Kamu kenapa, Bel? Bawa koper segala. Terus anak-anak kamu di sini memangnya mereka enggak sekolah? Aku memutuskan untuk pergi dari rumah dan membawa anak-anak. Lagi pula, Bisma sudah lulus SD dan sedang menunggu persiapan untuk pendaftaran SMP. Asoka juga masih SD. Dia masih bisa untuk homeschooling. Bella mengusap air matanya. Aku butuh tempat tinggal, Nia. Aku benar-benar ingin pergi dari Alex. Semua properti yang aku miliki dia tahu. Enggak mungkin aku mau menempati salah satu properti milikku. Aku enggak mau Alex menemukan aku. Bella memang sempat bingung akan kemana dia pergi setelah keluar dari rumah Alex. Namun, kebingungannya segera terjawab setelah mengingat salah satu temannya bisa memberinya solusi. Maka tidak heran ia pergi ke rumah Nia pagi-pagi sekali. Rumah. Aku punya sebuah rumah. Tapi, masih ada di daerah ini juga. Kamu enggak keberatan tinggal di sana. Tapi kalau Alex tahu tempatnya bagaimana? Ini rumah orang tuaku dulu. Kamu bisa tinggal di sana untuk sementara. Kalau kamu mau pindah ke luar kota, kita harus cari tempat yang strategis. Dimulai dari sekolah, tempat mencari kebutuhan rumah tangga, dan lain-lainnya. Enggak mungkin kalau kamu mau asal pindah aja. Bella terdiam memikirkan ucapan Nia. Wanita itu akhirnya mengangguk setuju dengan sarannya. Nia kemudian bangkit dari duduknya dan menghampiri Ibu Yuni untuk pamit mengantarkan temannya. Nia menitipkan Alea dan Alana lebih dulu pada Bu Yuni sebelum akhirnya wanita itu menuju mobilnya yang terparkir di garasi. 4 buah koper dimasukkan ke dalam mobil kemudian disusul oleh Bella dan kedua anaknya barulah Nia masuk dan duduk di belakang setir. Kita berangkat sekarang. Nia kemudian melajukan kendaraannya keluar dari halaman rumah membelah jalanan kota menuju rumahnya saat ia masih gadis dulu. Setelah 10 menit Nia keluar, sebuah mobil memasuki pelataran halaman rumah Bima. Sosok Alex turun dari mobil dengan tergesa-gesa dan mengetuk pintu rumah. Rumah dibuka oleh Bu Idah yang sedikit terkejut dengan kehadiran Alex. Bu, istri dan anak-anak saya di sini. Alex bertanya dengan cemas. Wajahnya terlihat pucat sementara tangannya sedikit gemetar menatap Bu Idah dengan harapan penuh di hatinya. Istri dan anak-anak Bapak, mereka enggak ada di sini. Lagi pula, Ibu Nia sudah berangkat ke toko. Jadi untuk apa istri Bapak datang ke sini? Bu Idah dan yang lainnya sudah diajari oleh Nia untuk berbohong pada setiap orang yang menanyakan keberadaan Bella beserta anak-anaknya. Jadi, apa yang diucapkan oleh Nia tadi, diulangi oleh Bu Idah. Ibu yakin istri dan anak-anak saya enggak datang. Alex mengerut keningnya menatap Bu Idah berusaha untuk mencari kebohongan di mata beliau. Iya, Pak.
Bu Nia sudah pergi pagi-pagi sekali karena ada masalah di tokonya. Istri dan anak-anak Bapak juga nggak ada di sini. Bu Idah menjawab dengan tenang. Memangnya istri dan anak-anak Bapak kemana? Saya juga nggak tahu. Alex menjawab dengan lesu. Pria itu kemudian pamit pada Bu Idah untuk pergi dan mencari keberadaan istri dan anak-anaknya yang menghilang tadi pagi. Alex baru saja bangun dari tidur dan tidak mendapati keberadaan istri dan anak-anaknya. Alex panik dan mencari keberadaan mereka namun tidak membuahkan hasil. Pria itu berpikir bisa saja Bella berada di rumah Nia. Sayangnya, saat datang ke rumah ini Nia justru tidak ada. Alex mengusap kasar wajahnya. Bella hanya salah paham tentang hubungannya dengan teman kecilnya dulu. Bella selalu saja menyimpulkan semuanya sendiri tanpa mau bertanya atau berdiskusi dengannya. Terlebih lagi sikap paranoid Bella tentang pernikahan yang berakhir berantakan selalu menghantui kepala istrinya itu. Trauma yang dialami Bella ternyata tidak semua hilang. Hal itu membuat Alex semakin cemas. Seharusnya Bella tidak pernah berhenti untuk datang ke psikiater. Jadi inilah yang dialami istrinya jika tidak pernah mengunjungi psikiater lagi sejak beberapa bulan lalu karena merasa sudah sembuh. Bella, kamu di mana, sayang? Jangan buat aku panik, ujar Alex sambil mengusap kasar wajahnya. Keharmonisan rumah tangga mereka mulai meregang semenjak kedatangan sahabat Alex. Hal ini membuat Alex memutuskan untuk menjauh dari teman kecilnya itu. Jika tidak, ini mungkin bisa saja berdampak pada hubungannya dengan Bella. Alex harap temannya itu bisa mengerti dengan posisinya.